Selamat malam saudaraku, salam jumpa dengan saya Pendeta Efrasia Raintung dalam acara Night Call GPIB. Menjelang istirahat malam ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Mari lebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, tolong bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti firman-Mu dan melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kami dan memuliakan Tuhan. Tuhan berfirman-Lah kepada kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 27 yang mengatakan, "Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya dan yang melakukannya. Saudaraku, apa yang diungkapkan Yohanes dalam suratnya ini sebenarnya telah diungkapkan Yesus dalam perumpamaannya ketika ia mengajar tentang kerajaan Allah. Perumpamaan yang dimaksud adalah mengenai seseorang yang menabur benih di ladangnya, kemudian mengetahui bahwa ada tumbuhan lain, yakni lalang, yang terselip di antara tanaman gandumnya. Hambanya mengusulkan untuk mencabutnya, namun si tuan melarangnya karena ia takut dan ia tidak mau gandumnya ikut tercabut. Ia lalu membiarkan kedua tanaman itu bertumbuh bersama. Memang perumpamaan ini diberikan Tuhan untuk menggambarkan tentang persekutuan orang beriman yang akan selalu disusupi orang-orang yang tidak percaya Kristus atau antikristus atau pendusta. Keadaan yang kemudian menjadi pengalaman nyata gereja sejak zaman para rasul. Persoalannya saudara-saudara adalah kita tidak memiliki kemampuan untuk mengamat-amati lalu memutuskan siapa yang termasuk golongan gandum, yakni orang yang beriman, dan siapa yang termasuk golongan lalang, yakni antikristus, orang yang kurang beriman. Kita tidak akan tahu siapa yang akan diselamatkan karena setia beriman, dan siapa yang akan binasa karena beriman semu. Kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya. Hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang berhak, karena pada akhirnya hanya Allah yang dapat memisahkan gandum dari lalang. Lalu kita juga tahu bahwa hanya Allah yang dapat memisahkan yang diselamatkan dari yang binasa, dan sampai pada waktu pemisahan itu Allah membiarkan kita semua untuk tumbuh bersama. Dalam kondisi ini yang bisa dilakukan adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, yakni hidup dalam pengurapan Kristus, dalam kebenaran, tanpa dusta dan tanpa penyangkalan. Sebuah tindakan mempertahankan diri dari penyesatan, yakni dengan tetap menjadi gandum, ditabur Tuhan dalam kebenaran,
bertumbuh dalam kebenaran dan menghasilkan kebenaran, sekalipun situasi menjadi tidak menyenangkan dan atau tidak nyaman. Setiap orang beriman yang telah menerima pengurapan dari Kristus telah diajar dan menjadi mengerti untuk melakukan kebenaran. Ia tidak perlu membenarkan diri dengan menyelidiki, apalagi menghakimi iman orang lain, melainkan tetap memelihara iman dalam kesetiaan kepada Kristus dan dalam perbuatan kasih kepada sesama. Karena walaupun seolah-olah sia-sia, tapi gandum akan tetap tumbuh menjadi gandum, dan lalang akan tetap tumbuh menjadi lalang. Tidak akan terjadi sebaliknya. Ketika musim menuai tiba, perbedaan itu akan tampak jelas. Gandum bertumbuh menjadi berharga, sedangkan lalang bertumbuh untuk kesia-siaan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak keresahan yang terjadi ketika kami menjadi orang beriman, lalu di sekitar kami juga ada banyak orang yang kurang atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan kami menyadari bahwa Tuhan menginginkan kami untuk bertumbuh bersama dengan mereka sampai pada hari penuaian. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, ketimbang kami berusaha untuk membenarkan diri dan mencari kelemahan dan kesalahan orang lain, biarlah kami, Tuhan, berikan kemampuan untuk menumbuhkan kebenaran di dalam diri kami dan melalui diri kami kepada semua orang. Kami Tuhan mampukan untuk tetap menjadi pribadi yang beriman kepadamu, apapun yang terjadi di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang juga menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan dalam perjuangan mengikut Tuhan dan dalam perjuangan untuk menjadi damai sejahtera Tuhan bagi orang-orang di sekitar. Kami mohon berikan kemampuan untuk melakukan semuanya itu dalam ketulusan dan dalam kehendak, karena itu yang menjadi kuasa Tuhan dan perintah Tuhan yang akan membuat seluruh umat manusia dalam keadaan yang baik. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan menolong saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah, dalam bergumul, dalam kerinduan, dalam harapan mereka, bahkan dalam situasi yang mungkin sulit bagi mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, beserta dengan semua orang yang mereka kasihi. Agar kuasa kasih-Mu ya Tuhan berlaku bagi mereka. Mereka dikuatkan, bahkan dibawa keluar dari segala pergumulan, persoalan kehidupan yang berat. Kami serahkan saudara-saudara kami yang rindu untuk mendapatkan lagi pekerjaan, yang sedang berjuang keras untuk membangun hidup masa depan, yang juga sedang berjuang keras melawan sakit penyakit, serta tetap tabah dalam pengobatan. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Bahkan memberkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan keluarga, dengan rumah tangga, dan segala persoalan-persoalan yang terjadi di dalamnya. Berikan mereka terang hikmat-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengalami kelegaan
karena mereka melihat kebesertaan Tuhan dengan mereka, dan semuanya itu menuntun mereka dalam jalan keluar yang Tuhan kehendaki. Limpahkanlah berkat damai sejahtera Tuhan dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan dalam seluruh kehidupan umat manusia. Dan istirahat malam ini ya Tuhan, kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan, agar penjagaanmu, pengawalanmu, bahkan pemulihanmu terjadi bagi kami. Dan jika besok Tuhan anugerahkan lagi menjadi waktu Tuhan bagi kami, biarlah kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.